di atas huruf I dan J yang lengkap. Jadi semua I dan J-nya lengkap titiknya. Contohnya seperti ini. Nah, seorang yang memiliki tulisan seperti ini biasanya adalah orang yang teliti. Dia ahli banget dalam akurasi dan ketepatan. Dia peka terhadap hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak sadar. Nah, kalau misalnya urusan kerja, dia akan observasi dan mengevaluasi setiap hal yang mungkin supaya semuanya itu presisi, dan orang seperti ini tuh bisa diandalkan dalam menghandle pekerjaan yang kompleks. Sama seperti AI engineer dalam mengolah data yang kompleks, karena di dunia AI perlu memiliki fleksibilitas dalam berpikir, karena teknologi AI ini mengalami perkembangan yang sangat cepat kan ya, serta seringkali dihadapkan pada tantangan dan perubahan yang cepat. Dalam merancang solusi AI, mereka harus sanggup untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendekatan dan metode yang mungkin diperlukan dalam menghadapi sudut-sudut di bawah huruf M dan N, kayak gini. Nah, seorang yang memiliki kemampuan analitis ini, biasanya mereka menghabiskan waktu untuk meneliti setiap informasi secara seksama sebelum mengambil keputusan atau langkah tindakan. Nah, saat menyelesaikan masalah, mereka biasanya mengandalkan logika dan pemikiran kritisnya. Halo, kembali lagi bersama saya Dila di sini di program 1000 Sharing Ringan di hari Rabu. Nah, seperti biasa, saya hari ini kembali menerima permintaan analisa tulisan tangan. Nah, kali ini dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Mereka meminta bantuan saya untuk menganalisis 2 kandidat untuk posisi AI Engineer, karena mereka akan membuat sebuah website yang berbasis AI yang akan mereka buat. Nah, kira-kira yang mana ya yang cocok untuk menjadi AI Engineer mereka? Kandidat 1 atau kandidat 2? Nah, yuk. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang AI Engineer. Simak terus ya. Seorang AI Engineer memegang tugas paling luas dalam pembangunan serta penerapan sebuah teknologi AI. Mulai dari perancangan algoritma pembelajaran mesin hingga menerapkan jaringan syaraf tiruan buat menyelesaikan masalah yang rumit. Mereka juga mengerjakan urusan pemrosesan data yang diperlukan, mulai dari pengumpulan, pembersihan, hingga proses data untuk melatih serta menguji model AI ini. Tidak cuma itu, AI Engineer juga melakukan penyetelan serta mengoptimalisasi model buat meningkatkan kinerja dan masukkan solusi AI ke produk mereka, ke sistem atau ke layanan yang sudah ada. Mereka nantinya akan berkolaborasi dengan tim lintas disiplin, termasuk bekerja sama dengan ilmuwan data, pengembang perangkat lunak, serta ahli teknologi lainnya. Nah, selain fokus pada perawatan, pembaharuan, serta penilaian kinerja AI, engineer AI ini juga tetap memperhatikan etika serta kepatuhan dalam mengembangkan solusi AI. Terakhir, engineer AI senantiasa ikuti terus perkembangan terkini di ranah AI dan ikut serta dalam riset serta inovasi untuk meningkatkan teknologi AI yang lebih maju dan efektif. Wah, ternyata tugas seorang AI engineer kompleks juga ya. Ini nih akan membuat seorang AI engineer ini membutuhkan pemikiran yang matang, pengaturan yang cermat, dan ketelitian yang tinggi selama prosesnya. Jadi kebayang kayak nanti untuk proses rekrutmen ini kita traits apa aja sih yang kita butuhkan untuk menganalisa kandidat ini cocok atau tidaknya. Misalnya, attention to details, analytical thinking, fleksibilitas, kemampuan konsentrasi yang tinggi, dan juga daya imajinasi yang kuat. Nah, yuk sekarang kita mulai analisa dari tulisan 2 kandidat ini. Kira-kira siapa ya yang cocok untuk menjadi seorang AI engineer? Traits pertama nih yang akan kita bahas adalah attention to details. Nah, tanda dari traits ini adalah adanya titik di atas huruf I dan J yang lengkap. Jadi semua I dan J-nya lengkap titiknya. Contohnya seperti ini. Nah, seorang yang memiliki tulisan seperti ini biasanya adalah orang yang teliti. Dia ahli banget dalam akurasi dan ketepatan. Dia peka terhadap hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak sadar. Nah, kalau misalnya urusan kerja, dia akan observasi dan mengevaluasi setiap hal yang mungkin supaya semuanya itu presisi, dan orang seperti ini tuh bisa diandalkan dalam menghandle pekerjaan yang kompleks. Sama seperti AI engineer dalam mengolah data yang kompleks, AI engineer ini harus memiliki ketelitian yang tinggi untuk pemahaman yang mendalam terhadap struktur, kualitas, dan distribusi data yang digunakan untuk melatih model AI. Selain itu, pada saat melakukan penyetelan dan optimalisasi model, perhatian terhadap detail-detail parameter yang digunakan pun akan sangat krusial untuk memastikan bahwa si model ini bekerja dengan optimal. Nah, penganalisan performa model juga memerlukan perhatian mendetail, di mana AI engineer ini harus menganalisis metrik seperti akurasi, presisi, dan recall dengan teliti untuk memahami seberapa baik model tersebut beroperasi dan apa nih kemungkinan-kemungkinan akan muncul. Nah, gitu. Sekarang coba kita lihat. Dari kedua kandidat ini,
Untuk kandidat pertama dan kedua, kita bisa lihat ya, huruf I dan J-nya titiknya lengkap semua. Jadi kedua kandidat ini sudah oke banget ketelitiannya. Sekarang kita lanjut ke traits yang kedua. Traits yang selanjutnya adalah analytical skill, kemampuan analitis. Nah, ini tuh penting untuk dimiliki oleh seorang AI engineer. Tanda dari traits ini bisa kita lihat dari sudut-sudut di bawah huruf M dan N kayak gini. Nah, seorang yang memiliki kemampuan analitis ini biasanya mereka menghabiskan waktu untuk meneliti setiap informasi secara seksama sebelum mengambil keputusan atau langkah tindakan. Nah, saat menyelesaikan masalah, mereka biasanya mengandalkan logika dan pemikiran kritisnya. Ini juga berhubungan dengan tugas AI engineer. Mereka harus dapat berpikir secara analitis karena teknologi AI melibatkan penyelesaian masalah yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep dan prinsip yang terlibat. Nah, dalam pengembangan serta implementasi solusi AI, mereka perlu menganalisis data secara teliti, mengidentifikasi pola, dan memahami keterkaitan antara berbagai variabel. Analisa yang mendalam ini akan memungkinkan seseorang untuk merancang dan mengoptimalkan algoritma dengan tepat, mengenali masalah yang mungkin timbul, dan tentunya menemukan solusi yang efektif. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tulisan kedua kandidat ini. Kandidat pertama, dapat banget ya si analyticalnya, huruf M dan N-nya bersudut di bawahnya. Sedangkan kandidat kedua, dia cukup metodis, jadi membuat-buat gitu loh di atas M dan N-nya, tapi sudut di bawahnya nggak terlalu kelihatan. Jadi ini masih belum terlalu maksimal si kemampuan analitisnya. Jadi ini sekarang kita 1 poin dulu ya untuk si kandidat yang pertama. Berikutnya, ada traits fluidity of thinking atau kemampuan berpikir fleksibel. Nah, untuk melihat seseorang yang berpikir fleksibel, bisa kita lihat tulisannya itu tipenya tuh biasanya mengalir, menyambung, atau hurufnya kayak G-nya kayak angka 8, kayak gitu. Nah, itu nunjukin orang yang fleksibel, fluid. Nah, seorang yang bersifat fleksibel dalam berpikirnya biasanya menunjukkan ciri adaptabilitas dan keterampilan dalam menanggapi berbagai situasi dengan cara yang terbuka dan responsif. Mereka cenderung terlihat sebagai individu yang menerima gagasan baru, pendekatan alternatif, dan sudut pandang yang berbeda. Karena di dunia AI perlu memiliki fleksibilitas dalam berpikir, karena teknologi AI ini mengalami perkembangan yang sangat cepat kan ya, serta seringkali dihadapkan pada tantangan dan perubahan yang cepat. Dalam merancang solusi AI, mereka harus sanggup untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendekatan dan metode yang mungkin diperlukan dalam menghadapi masalah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi dari tulisan kedua kandidat ini. Untuk kemampuan berpikir fleksibel, kandidat yang pertama tulisannya luas dan mengalir, dapat. Sedangkan di kandidat kedua, ini masih ada sih fleksibelnya, tapi tidak terlalu kentara. Jadi, masih bisa dikit. Nah, berarti kita lanjut ke traits berikutnya. Traits yang satu ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu kemampuan konsentrasi. Tanda seorang yang memiliki daya konsentrasi yang tinggi biasanya bisa kita lihat dari ukuran tulisannya yang kecil, biasanya itu di bawah 2 mili. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan tingkat konsentrasi yang tinggi umumnya menunjukkan perilaku yang menggambarkan fokus yang mendalam dan ketekunan serta saat menjalani tugas atau aktivitas tertentu. Mereka terlihat sebagai individu yang tenang dan sedikit gangguan dari luar yang bisa mempengaruhi mereka. Kebayangkan tugas seorang AI engineer dalam menganalisis data, merancang algoritma, mengoptimalkan model AI yang tuh memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, fokus yang tinggi ini memungkinkan mereka memahami masalah dengan lebih mendalam, mengeksplorasi berbagai pendekatan yang memungkinkan, dan menemukan solusi yang optimal dengan tanpa harus terdistraksi oleh banyak hal di luar sana gitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari kedua kandidat ini, mana nih dari antara mereka yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, yang pertama ini tipe orang yang konsentrasinya tidak terlalu tinggi karena ukuran tulisannya masih cukup besar-besar. Nah, sedangkan yang kedua, ini daya konsentrasinya lebih tinggi karena tulisannya hitungannya kecil gitu. Nah, yang seperti ini tuh biasanya menunjukkan orang yang memiliki daya tahan konsentrasi yang panjang. Oke, terakhir ada traits imajinasi yang kuat yang harus dimiliki oleh seorang AI engineer. Nah, untuk melihat daya imajinasi ini ada 2 cara. Yang pertama bisa kita lihat dari imajinasi abstrak. Biasanya ini dilihat dari loops yang lebar-lebar dari huruf upper zone, misalnya B, L, K, H, kayak gitu. Huruf D dan T nggak masuk ya. Dan yang kedua ada imajinasi material. Nah, kalau imajinasi material kebalikannya, kita lihat dari loops yang lebar di huruf lower zone, misalnya G, Y, J, kayak gitu. Nah, kalau ini, jadi untuk seseorang yang memiliki daya imajinasi abstrak, dia itu biasanya memiliki gambaran atau objek dalam pikiran
yang mungkin tidak bisa dilihat secara fisik seperti ide, aspirasi, teori, dan filsafat. Sedangkan untuk orang yang memiliki imajinasi material biasanya mampu membayangkan hal yang sudah ada tapi tidak kelihatan langsung, seperti misalnya ruang, desain, warna, bentuk, dan lainnya. Nah, kedua kemampuan ini kalau dikombinasikan bisa berguna banget dalam pembuatan AI. AI engineer berpikiran tinggi dan kemampuan untuk berpikir secara out of the box. Dalam merancang serta mengoptimalkan mode AI, harus dapat membayangkan berbagai kemungkinan dan solusi yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kemampuan imajinasi memungkinkan AI engineer menghadapi tantangan secara inovatif, menciptakan strategi baru, dan menemukan peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Nah, untuk tes yang terakhir ini, kedua kandidat ini sudah cukup terlihat sih potensi dalam imajinasinya. Misalnya kalau kita lihat dari tulisan kandidat pertama ini, khususnya di upper zone-nya tuh loopsnya lumayan lebar, ada berapa, dan di bawahnya juga ada berapa juga yang lebar loopsnya. Begitu juga di si tulisan yang kandidat kedua ini walaupun tidak setinggi itu, tapi ada beberapa loops yang lebar baik di upper zone maupun lower zone-nya, tapi paling kelihatan di lower zone-nya. Jadi, kedua kandidat ini cukup memiliki potensi imajinasi. Sepertinya kalau kita bandingkan dari kedua kandidat ini, kandidat 1 dan 2 ini, dua-duanya punya potensi, tapi yang akan lebih cocok dan lebih bagus di bidang AI engineer adalah si kandidat yang pertama ini. Nah, jadi ini kelihatan potensinya bisa, cuma tetap ya ada catatan bagi dianya. Misalnya di sini kemampuan konsentrasi dia yang masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau misalnya kandidat kedua, karena kita tadi merekomendasikan kandidat pertama, yang kedua cocoknya dalam profesi apa ya? Coba Anda komen di bawah, menurut Anda kandidat kedua ini lebih cocok bekerja di bidang apa nih? Nah, seru kan? Ternyata kita bisa menganalisa seseorang, menseleksi untuk calon karyawan itu berdasarkan bentuk-bentuk tulisannya saja. Nah, itulah enaknya grafologi. Kita bisa lihat di tulisan, kita bisa langsung lihat nih kelebihan, kekurangan dari si calon karyawan kita. Tapi ya sebenarnya selain dengan menggunakan grafologi, selain dari tulisan tangannya, ada loh cara lain kita untuk melihat potensi seseorang itu. Salah satu caranya tentu saja dengan wawancara. Nah, penasaran gimana caranya? Ada caranya, kalau pengen tahu bisa cek di buku Cocok. Ini adalah buku tentang panduan rekrutmen yang lengkap, mulai dari cara Anda mengidentifikasikan kebutuhan untuk calon karyawan Anda seperti apa, hingga wawancara yang optimal untuk mendapatkan calon karyawan yang tepat. Anda bisa mendapatkan e-booknya di grafologiindonesia.com/cocok. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda dalam belajar grafologi. Jangan lupa di like dan share ya videonya supaya makin banyak nih yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.